Sekarang eranya digital. Anak muda selalu punya cara baru untuk berkarya sambil berbisnis. Awalnya cuma hobi sampai bisa menjadi sumber penghasilan dengan memanfaatkan sosial media. Ini terdengar mudah banget buat dilakuin. Tapi aslinya tidak semudah itu. Followers yang banyak tidak menjamin akan mudah mendapatkan uang dari media sosial. Lalu, bagaimana cara yang efektif untuk bisa mendapatkan penghasilan lebih dari konten di media sosial? Halo, nama gue Ghazali. Gue adalah konten kreator dari akun Bahas Video. Gue udah bikin konten dari tahun 2021, yang artinya udah 3 tahun gue ngonten. Gue ngonten selama ini bukan berarti gue gak punya permasalahan lagi tentang dunia ini. Masih banyak banget hal yang pengen gue pelajarin. Salah satunya, bisnis dari konten kreator. Gue masih awam banget tentang dunia ini dan masih ngikutin alur takdir aja, belum ada usaha-usaha yang spesifik. Gue yakin bukan cuma gue yang ngerasain hal ini, tapi banyak juga teman-teman kreator gue yang ngalamin ini. Sampai ada yang followersnya ratusan ribu, tapi penghasilannya gak sebanyak itu. Bisa dibilang punya banyak followers gak jamin punya banyak uang. Ya contohnya itu gue. Kayaknya gue harus belajar lagi sih tentang hal ini. Jadi gue itu kepikiran buat belajar dari salah satu konten kreator yang bisa kasih solusi gue tentang permasalahan gue ini. Halo bang, ya apa kabar? Ya sebenarnya gue tuh pengen nanya ya tentang konten kreator gitu sama lu. Lu free nggak? Oh yaudah, berarti gue langsung ke rumah lu aja ya. Oke, thank you ya. Yuda Rizky berawal dari seorang freelancer videographer dan video editor yang kini namanya banyak dikenal orang sebagai seorang konten kreator di akun @alpaworks.id yang aktif di Instagram dengan 134.000 followers. Dia juga aktif di TikTok dan YouTube. Memulai buat konten dari tahun 2020 yang artinya sudah 4 tahun ia membuat konten. Selama menjadi content creator, banyak hal yang dia udah capai. Tahu TikTok Reply 2022? Itu TikTok Reply terviral yang paling banyak viewersnya, dan itu diproduserin sama Yuda. Sekarang dia sudah dapat banyak kerjasama dari brand-brand besar. Contohnya, brand ambassador Lumix. Dan sering buat campaign dengan Acer, Smorik, Holyland, dan brand-brand lainnya yang segmennya videografi. Dia juga punya salah satu kelas dan komunitas videographer di Indonesia, yaitu Videolab. Menarik ya kalau kita belajar dari Bang Yuda untuk cari tahu solusi dari permasalahan-permasalahan kita ini. Masuk dulu ya. Oh lu habis ngapain ini? Syuting gua dapat endorse, ada lampu guys yang harus di review, makanya lampunya pas banget. Silakan dulu Pak. Buat berdua. Gimana? Ya gue udah 3 tahun lah konten. Oke. Ya kan. Terus gue juga, iya emang juga ada yang deal-deal gitu, brand-brand deal ada. Cuman gue masih merasa kurang gitu. Oke. Intinya sih Al, kalau dari gua, jadi content creator tuh nggak cuman bisa sekedar ya lu konten doang udah gitu. Ya bisa dapat duit, endorse tetap ada. Cuman tetap sih kalau gua, prinsip gue pengen punya good quality audience. Karena brand bakal bisa lihat itu. Jadi ya emang ada 2 tipe kreator yang bisa mungkin emang pengen viral, bisa-bisaan, followersnya banyak. Kreator 2 juta followers gitu kan di mana itu di Twitter, dia jualan baju 1 pun 99.000 nggak laku gitu. Ya makanya itu makanya kenapa gue pengen punya good quality audience biar gue bisa monetisasi dari audience gue. Kualitas audiens dari setiap kreator itu berbeda-beda, tergantung dari konten yang dia upload. Konten yang menghibur, bermanfaat, atau konten yang asal dibuat. Jadi, monetisasi dari konten akan sedikit lebih sulit, tergantung pada audiensnya. Ngomongin good quality kan berarti mereka mau mendengarkan gue kan? Iya, pastinya. Oke.
Lu bayangin gini Al, anggap contoh lainnya. Anggap gue ngomongin cara buka bisnis di fashion. Tapi fashion gue nggak banget. Lu mau dengerin gue nggak sebagai audiens misalkan? Enggak sih. Gue ngasih tahu, lu tuh kalau berpakaian kayak gini, tapi pakaian gue sendiri nggak bener. Biasa gitu ya. Iya. Jadi akhirnya nggak percaya. Nah. Sama kayak cerita ini mungkin ada orang yang ngebahas tentang gym, cuman badan dia nggak bagus. Nah, kayak Itu gitu. juga. Akhirnya banyak hate kan. Maksudnya makanya kenapa gue alatnya proper, gue pengen seproper mungkin yang gue bisa achieve gitu ya. Lampu semua gue kasih yang enak gitu kan, kamera juga yang standar bagus, produksian gue bisa pakai produksi ya biar hasil outputnya juga bagus dan orang bisa nikmatin dan orang bisa lihat itu. Yuda pun untuk mendapatkan good quality audience-nya, ia menggunakan alat yang proper agar bisa memberikan hasil konten yang dapat dinikmati oleh para audiensnya. Setelah kita tahu harus memiliki good quality audience, konten kreator harus tahu cara memonetisasi lewat kontennya. Apalagi untuk konten kreator yang berharap bisa menghasilkan pendapatan dari media sosial. Sumber penghasilan lu ini kan udah lumayan banyak ya, ada beberapa lah. Ya alhamdulillah. Ya kan? Nah. Dan gue tuh pengen tahu dari mana aja. Karena gue nih sebagai konten kreator, itu sumber penghasilannya paling dari endorse, terus juga dari acara-acara gitulah, gue diundang-undang online mau offline gitu kan. Terus paling gue juga pernah jualan produk digital, cuman itu emang nggak terlalu laku lah. Gue pengen jadi kreator yang nggak hidup dari endorse. Ada endorse, alhamdulillah. Tapi bukan artinya gue harus ngarepin endorse doang. Karena endorse tuh lu udah rasain. Kalau lagi ada, beli motor kan lu kemarin. Iya, kerasa. Iya, kalau yang nggak ada, dia Kalau mau lagi nggak ada, ya itu benar-benar bisa kosong sih. Nah, itu gue nggak bisa, gue nggak mau ngarepin dari situ. Makanya gue fokus didik audiens gue, jadi gue bisa punya kelas yang dimana kelasnya berbayar, ya itu bisa monetisasi dari situ. Nah, kalau dari source-nya apa aja tadi, udah pasti endorse ada. Iya, satu. Kerja sama panjang, endorse ada yang pendek, ada yang panjang, yang paid content, ada online kelas, itu berbayar. Terus gue ada event per quarter. Oh, ada stock per bank. quarter gitu. Oh. Ya, kompetisi kan itu per quarter gue adain. Terus udah pasti brand ambassador. Mempunyai banyak sumber penghasilan bukan berarti Yuda tidak bisa meluangkan waktu untuk hobinya. Ini adalah manfaat dari hobi yang dia lakukan. Barulah mulai mainan BMW sekarang gitu. Jadi gue juga riset bahwa di BMW itu juga ada beberapa part-part dark-nya lah. Maksudnya bukan part dark ya, dalam bisnis hal-hal social proof gitu kan udah rahasia publik lagi lah. Ketika lu mau dealing sama orang tuh kadang ngeliat jam tangan lo apa, mobil lo apa. Oh, berarti ini efek lah ya, efek kalau misalkan lu punya Proofing, hal-hal kayak gitu. hal-hal yang kayak gitu, hal-hal mewah lah bisa dibilang Betul. ya. Dengan gue datang, biasanya gue naik Grab atau naik mobil Yaris, itu sih banyak pertanyaan yang dan banyak proofing yang harus gue jelaskan sama klien. Tapi ketika gue datang ya, pakai mobil yang gue rapi, terus gue pakai jam apa, terus portofolio gue apa, setuju. itu tuh brand udah nggak banyak bacot, dia langsung oke mas, kita mau ini kerjasama, bisa kayak gitu. Mempunyai hobi pun bisa membuat branding diri kita menjadi lebih baik di media sosial dan menaikkan social proof ke audiens. Namun branding yang berlebihan juga bisa berdampak negatif kalau omongannya tidak sesuai dengan kenyataannya. Punya mobil gitu pasti kan ada bakalan masuk ke komunitas-komunitas ya kan ya. Nah, maksud gue, apa emang berpengaruh banget nih masuk-masuk komunitas kayak gitu buat branding kita di sosial media? Gitu. Gitu. Dong. Komunitas itu sumber-sumbernya lu bangun personal branding di dunia nyata. Di sosmed oke lu bangun, tapi di dunia nyata itu juga perlu. Karena emang paling datangnya paling banyak dari word of mouth, mulut ke mulut. Setelah ngobrol sama Yuda alias Aporox.id, gue semakin yakin kalau punya banyak followers itu belum tentu punya banyak penghasilan. Jadi, untuk dapetin penghasilan yang lebih dari konten di media sosial, kita harus didik audiens kita. Jangan sampai dikasih mental gratisan. Dan kita juga harus punya rencana ke depannya. Jangan sampai kayak gue. Pas itu gue ngandelin endorsean, jadi dalam sebulan gue benar-benar bisa dapetin 0. Dan ada lagi satu, kita itu harus punya social proof di media sosial ataupun di dunia nyata supaya branding kita jadi lebih bagus dan audiens semakin percaya terhadap kita.